masa depan yang siap bersaing di dunia kerja global. Ayo jadi bagian dari perubahan bersama kami. Program studi manajemen. Jadilah pemimpin bisnis masa depan. Ingin punya usaha sendiri atau bekerja di perusahaan nasional maupun internasional? Di Prodi Manajemen, kamu akan belajar strategi bisnis, kewirausahaan, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan operasional. Kami membentuk calon manajer handal yang siap bersaing di era global. Dengan kurikulum berbasis praktik, magang industri, dan dosen profesional, kesuksesanmu dimulai dari sini. Ayo bergabung bersama kami di Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, pengertian fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki fungsi untuk membedakan makna. Dalam kajian linguistik, fonem tidak memiliki makna secara leksikal atau tidak bermakna secara sendiri, tetapi dapat mengubah arti kata jika diganti atau diubah. Contoh, kata paku dan baku hanya berbeda satu bunyi, yaitu P dan B. Meskipun hanya satu bunyi yang berbeda, makna keduanya berbeda total. Maka, P dan B adalah dua fonem yang berbeda. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu ciri-ciri fonem. Fonem memiliki beberapa ciri utama, antara lain yang pertama, merupakan suatu bunyi terkecil dalam bahasa. Yang kedua, tidak bermakna secara individual. Yang ketiga, membedakan arti kata jika diganti dengan fonem lain. Yang keempat, bersifat abstrak dan ideal, bukan hanya bunyi konkret. Fonem berbeda dengan fon atau bunyi nyata yang terucap, karena fonem adalah satuan abstrak yang berbeda dalam sistem bunyi bahasa. Jenis-jenis fonem. Secara umum, fonem dibagi menjadi dua kelompok besar. A. Vokal, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan pada alat ucap. Dalam bahasa Indonesia, vokal dasar terdiri dari garing A, garing koma, garing I, garing koma, garing U, garing koma, garing E, garing koma, dan garing O. B. Konsonan, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada alat ucap seperti lidah, bibir, langit-langit, dan lain-lain. Bentuk konsonan dalam bahasa Indonesia: garing T, garing koma, garing B, garing koma, garing T, garing koma, garing D, garing koma, garing K, garing koma, garing G, garing koma, garing S, garing koma, garing Z, garing koma, garing M, garing koma, garing N, garing koma, garing L, garing koma, garing R, garing koma, dan lain-lain. C. Diftong atau gabungan vokal dalam satu suku kata. Contoh, garing ai, garing koma, garing au, garing koma, garing oi, garing. Fungsi fonem. 1. Membedakan arti kata. Fonem dapat mengubah arti kata jika diganti. Contoh, garing B, garing eda sama dengan garing B, garing eda, garing K, garing apa sama dengan garing M, garing apa. 2. Membentuk kata. Fonem menyusun suku kata dan kata. Contoh, kata makan terdiri dari fonem garing M, garing A, garing K, garing A, garing N, garing. Alat analisis bahasa. Fonem digunakan untuk mempelajari dan menganalisis bunyi bahasa.